Orang itu jago ngobrol bukan karena itu bakat, tapi karena mereka itu ngelakuin hal ini. Dan gue itu udah memperdalam science communication atau mempelajari bidang ilmu komunikasi. Selama 6 tahunan, gue juga udah ngebantu melalui platform edutech gue, ngebantu 1.000 orang lebih ngerubah drastis skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dan gue yakin 1000% kalau lo terapin apa yang bakal kita bahas dalam video kali ini, lo bakal kebanjiran teman banget, semua orang bakal lebih ngedengerin ide lo, dan lo bakal bisa menyampaikan isi pikiran lo tanpa ada masalah belibet sama sekali. Jadi kenalin, nama gue Jason Stanley, gue udah punya pengalaman 6 tahunan, seperti yang gue bilang di mention clip sebelumnya. Dan dulu pas gue masih SMA, pas gue memperdalam science communication, gue pernah ngelihat salah satu temen gue, yang dia itu punya banyak banget teman. Kayak lo kebayang lah ya, orang yang waktu di kelas gitu kan. Dimana dia tuh tipe-tipe orang yang kayak punya banyak banget teman, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai angkatan juga di atas juga ada gitu kan, punya temen juga. Jadi gue mikir kayak, gimana sih orang itu bisa jago komunikasi gitu loh. Dan dulu gue bahkan nggak tahu itu namanya komunikasi, gue cuma sebutnya jago ngobrol aja gitu kan. Dan pas gue mulai perdalam tentang science communication, gue inget banget gue baca buku namanya How to Win Friends and Influence People yang ditulis sama Dale Carnegie. Itu buku pertama gue tuh tentang ilmu komunikasi. Sampai akhirnya ketemu sama buku-buku lain kayak On Soo Hyang, Larry King segala macam. Tapi poinnya adalah gue pas ngebaca buku itu, gue mulai tahu sedikit demi sedikit tentang gimana sih rahasia kita bisa bikin orang itu nyaman ngobrol sama kita berjam-jam. Jadi kita bakal bedah, ya. Kita bakal gunain gue di masa lalu, dan kita bakal ngediagnosis terlebih dahulu, baru kita cari solusinya itu apa. Oke? Jadi kita bakal mulai dulu. Pertama, penyebab kenapa 90% orang itu payah berkomunikasi. Dan salah satunya adalah gue pas dulu. Mari kita diagnos. Di zaman dulu, pas gue masih belum tahu namanya komunikasi, setiap kali gue berbicara sama orang lain, gue tuh ngelakuin 3 hal yang bikin siapapun di depan gue itu jadi enak sama gue. Yang pertama, gue tuh cuman mendengarkan hanya untuk nunggu giliran gue ngomong. Jadi lo cuman sekedar mendengarkan doang aja, kayak oh iya iya iya, terus lo diam dulu gitu kan. Oh iya, kalau gue pribadi sih, menurut gue pribadi. Nah, pas waktu itu, gue mulai mengobservasi nih pattern atau pola interaksi gue sama orang-orang. Dan yang pas gue lihat dari polanya tersebut, ternyata gue melihat, oh, setiap kali gue ngomong, apalagi kalau udah 2 menit, 3 menit, 4 menitan, orang tuh jadinya kayak udah nggak tertarik sama gue. Mereka jadi kayak ngantuk, mereka jadi kayak bosen dengerin gue, mereka cuma kayak oh iya iya doang. Dan itu bikin gue jadi ngerasa, kok kenapa ya setiap kali gue ngomong tuh gue nggak didengerin. Oh ternyata setelah gue pelajarin sekarang, memang pada dasarnya manusia itu lebih suka didengarkan daripada mereka itu mendengarkan. Jadi mereka memang lebih suka didengarkan dan mereka benci mendengarin orang. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari teori Abraham Maslow, ini yang sering gue bahas juga di Stanley Academy, bahwa manusia itu ada namanya piramida kebutuhan manusia. Dan paling tertinggi adalah yang paling tertinggi adalah self actualization, tapi di bawah self actualization ada namanya social acceptance. Social acceptance itu berarti kita merasa diterima nih sama dunia sosial atau masyarakat. Nah, itu ada teori evolusinya segala macam yang menjelaskan juga, gue nggak bakal bahas dalam video kali ini. Tapi poinnya adalah manusia paling pengen diterima oleh orang lain. Itu keinginan mereka. Mereka bisa sampai caper bahkan cuma buat diterima doang sama orang lain. Dan gimana caranya? Dengan cara kita memberikan mereka perhatian, maka mereka akan merasa diterima oleh kita. Berarti kita punya power, kita punya kuasa nih. Karena kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada seseorang. Itu bentuknya insentif gitu loh. Nah, oleh karena itu, semenjak itu gue akhirnya berubah. Gue menerapkan skill yang pertama, yaitu adalah active listening. Dan ini yang orang-orang tuh sering bilang sebagai bakat. Orang yang jago ngobrol itu katanya bakat. Salah. Orang yang jago komunikasi adalah dia yang dapat mendengarkan dengan baik dan aktif. Bang, oke. Emang kenapa bang? Gini, ya. Lo terapin mulai besok, dan gue bener dijamin sebulan ke depan lo bakal punya lebih banyak teman dalam 1 bulan daripada 3 tahun ke belakang. Terapin satu hal ini aja, yaitu adalah active listening. Pertama, definisinya. Apa sih itu active listening? Yang kedua, gimana cara gue ngelakuin active listening? Kita bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah apa sih itu active listening? Active listening adalah ketika lo mendengarkan dengan tujuan ingin benar-benar memahami siapa yang ada di depan lo. Lo pengen full memahami dia. Pengalaman dia, perasaan dia, perhatian dia, apa yang dia bicarakan. Lo pengen full memahami dia. Bayangkan ada orang yang datang ke lo, misalnya kayak gue nih, ya. Bro, gue tuh kemarin lagi pusing banget karena Stanley Academy itu agak nurun sih buat exposure-nya. Gue,
Bingung banget ya gue bro. Nah, lo bisa punya dua opsi kan. Yang pertama, lo ngejawab, wah iya bro, santai lah, baru juga gitu doang. Kalau gue mah kemarin lebih parah lagi tuh bro buat brand gue. Oh itu yang pertama. Atau yang kedua, gue bilang kayak, bisa jadi lo bilang kayak gini ke gue. Oh iya, iya paham gue bro. Pasti lo frustasi banget ya rasanya ya. Terus gimana bro? Sekarang overall gimana perkembangannya? Nah, itu dua hal yang berbeda. Gue merasa lebih pengen dipahamin. Gue berasa lo benar-benar pengen mendengarkan gue dan memahami gue, bahkan membantu gue. Dan lo lakuin tiga hal itu, lo bikin orang ngerasain tiga hal, merasa didengerin, dipahamin, bahkan mau disupport atau dibantuin. Tiga hal ini itu bakal bikin siapapun betah ngobrol berjam-jam sama lo. Percaya sama gue, lo terapin ini juga. Lo bahkan bisa pergi sekarang, lo cari orang terdekat lo lakuin dua eksperimen, satu mendengarkan dengan cuman kayak, oh iya iya doang, bahkan ngeluh nasib, bahkan cuman kayak nunggu dia gantian ngomong doang, terus lo banyak-banyak ngomong gitu kan. Atau yang kedua, lo ngelakuin active listening, dengan banyak bertanya, badan lo body language lo ngadep ke dia, eye contact lo ngeliat ke dia, lo benar-benar memahami dia, lo tanya ke dia aja. Lo lebih nyaman di yang pertama dan kedua. Pasti dia bakal jawab ke yang kedua. Silakan lo coba tanya. Oke, karena gue udah ngelakuin ini, ngebangun Foil Academy, ngebangun Foil Enterprise, ngebangun Stanley Academy, semua dua brand ini gue bangun total, ketemu sama banyak banget klien, dengan active listening, dan ini yang bikin klien jadi betah ngobrol berjam-jam sama gue, Bang. Oke, ini harus lo terapin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang selain dari kemampuan mendengarkan, gue juga ngelihat orang-orang yang jago ngobrol itu kenapa ya kayaknya enak banget gitu loh menyampaikan apa yang ada dalam isi pikiran mereka. Dulu gue pernah pas masih zaman kelas SD atau SMP gue lupa, terus gue nonton video dari Raditya Dika, dan gue ngerasa kok bisa ya Bang Radit tuh ngomongnya seenak itu, selancar itu, se-flow itu, dan gue suka tipe-tipe ngobrol yang kayak Bang Radit gitu loh. Gak yang terlalu overly formal, gak terlalu kayak overly akademik, tapi kita bisa ngikutin aja alur pembicaraannya. Dan bahkan, fun fact, gue bakal ngomongin di video hari ini dari sudut pandang science communication, seorang mahasiswa science communication yang udah mendirikan platform edutech segala macam juga. Gue ngeliat berbagai banyak orang, berbagai jenis orang dari dunia akademisi, bisnismen segala macam. Tipe pembicara yang paling enak sampai sekarang yang pernah gue dengerin itu adalah Raditya Dika. Dan ini yang harus kita pelajari. Kenapa enak? Karena gini, kalau lo lihat, Raditya Dika itu cara komunikasinya tipe-tipe orang yang lebih mengedepankan pemahaman audiens. Jadi yang penting orang yang dengerin dia tuh paham apa yang dia bicarakan. Dan ini adalah komunikasi. Banyak orang yang mikir, kalau gue menggunakan bahasa-bahasa yang rumit buat dipahamin, kayak misalkan disonansi kognitif lah, terus juga bisa kita pakai penelitian subjektif lah, kita juga bisa pakai, let's say, ada paradigma lah, perspektif lah, hal-hal yang kayak gitu memang bakal bikin lo kelihatan pinter. Jawabannya adalah enggak. Emang lo pikir Raditya Dika nggak tahu hal-hal kayak gituan kah? Nah itu poin gue. Poin adalah nggak peduli setinggi apapun edukasi lo, komunikasi lo harus tetap simple. Kalau orang harus bisa berkomunikasi, berarti dia harus bisa bikin orang yang ngobrol sama dia paham sebanyak mungkin hal yang dibicarakan. Ini berarti apa? Berarti lo harus ngomong dengan jelas. Kejelasan dalam berbicara ada dua cabang. Ada yang pertama, cara lo membawakan apa yang lo bicarakan, itu namanya paralanguage. Dan yang kedua adalah kosakata yang lo gunakan, atau diksi lah. Kita bakal mulai dengan yang paralanguage dulu. Paralanguage itu adalah bagaimana caranya lo menyampaikan isi pikiran lo. Oke. Cara lo ngomong, cara lo menggunakan gerakan tangan, cara lo menggunakan ekspresi bahkan, cara lo ngelakuin eye contact, semua hal ini itu adalah cara lo menyampaikan omongan lo. Dan ada 3 hal yang bisa lo praktekkan buat bikin omongan lo lebih jelas. Satu, ketika lo berbicara, minimalisirkan penggunaan AE. Halo semuanya, iya nama saya Jason. Halo semuanya, nama saya Jason. Yang kedua adalah gunakan pause antara kalimat lo. Misalkan, halo semuanya, nama gue Jason. Nah, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah pastikan lo menggunakan intonasi suara atau nggak emosi lah. Jadi lo mainkan sedikit cara lo menyampaikan pesan. Misalkan, gue pengen ada penekanan kata pada kata tersebut. Daripada lo bilang kayak, tolong dong ambilin barang tersebut misalnya gitu. Lo bisa bilang gini, tolong dong ambilin barang tersebut. Jadi cuman sedikit doang loh padahal. Penekanan kata sedikit aja, sedikit di kata apapun, itu bakal bikin omongan lo lebih jelas dimengerti. Ketiga ya, tadi tuh. Nah, selain dari paralanguage, 3 hal tersebut, lo juga perlu menggunakan pemilihan diksi kosakata. Bang, gimana caranya? Gini, gue bakal bedah sedikit.
Dari Stanley Academy, gue selalu mengedepankan pemahaman fundamental learning, yaitu adalah lo harus ngebedah sedetail, sefundamental mungkin sebuah konsep tertentu. Kayak misalkan kita belajarin tentang teori gravitasi. Oke, kenapa gravitasi bisa ada? Terus kenapa kalau gravitasi itu ada, terus gimana cara nemuinnya? Oke, kita udah ketemu cara teori gravitasinya, kita tahu dari mana itu beneran atau enggak. Itu fakta atau real, itu bener atau enggak. Apa yang menjadi buktinya itu apa. Jadi kita harus tanyakan hal-hal seperintilan mungkin. Same as goes untuk diisi kosakata. Bang, kenapa ini penting? Lo harus tanya dulu, kenapa kosakata itu bisa ada? Gini, kosakata bisa ada karena kita menggunakan bahasa sebagai simbol untuk berbicara. Nggak ada bahasa, kita nggak bisa berbicara. Nggak ada huruf konsonan yang kita jadikan meja. Lo nggak tahu meja itu apa, gue nggak tahu meja itu apa, kita nggak bisa ngomong meja. Lo tahu meja itu apa, gue nggak tahu, kita nggak bisa komunikasi. Gue tahu meja itu apa, lo nggak tahu, kita nggak bisa komunikasi. Kita harus fair. Lo harus tahu meja itu artinya apa, gue juga harus tahu. Jadi kalau kita bilang meja, kita tahu artinya itu apa. Nah, itu namanya bahasa. Oke, kita jelas itu bahasa. Dalam bahasa ada kumpulan kata-kata. Ada aku, kamu, gue, lo, siapa, ini segala macam. Ada banyak kosakata. Oke, kosakata dibedah lagi. Ada kosakata yang dia jarang digunakan dan ada juga umum yang digunakan. Contoh, perspektif. Kalau kita pakai kosakata yang lumayan umum bisa diartikan kayak gini misalkan. Sudut pandang lah. Bahkan sudut pandang juga kadang susah ini. Coba lo lihat dari sisi gue nih. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, poin adalah kita harus menggunakan kosakata yang umum untuk digunakan dalam konteks sehari-hari, pekerjaan atau bagaimana. Jadi gue juga nggak bilang gini sih. Gue nggak bilang gunakan kosakata yang umum digunakan dan jangan gunakan kosakata yang jarang digunakan. Oke, gue akuin ada sedikit mungkin kesalahpahaman dalam konteks tersebut. Gue bakal ulangin coba lagi. Gini, gunakan kosakata yang sesuai pada tempatnya dan hindari menggunakan kosakata untuk bikin diri lo kelihatan pintar. Nah, ini poinnya. Jadi, bukan gue bilang, harusnya bukan lebih ke arah pakai kosakata yang umum digunakan, karena kalau kita bilang di dunia akademis, mungkin bisa jadi kita harus menggunakan kosakata yang memang akademis. Oke. Tapi, for the sake of meaning, gunakan kosakata yang memang perlu digunakan, bukan kita pengen gunakan, cuman buat kelihatan pintar doang. Oke. Bahkan dalam dunia bisnis pun, gak semua orang paham apa yang lo bicarakan. Lo bilang konsep leads management, marketing, social media marketing, influencer marketing partnership, customer audience attention, customer lifetime value, gak semua orang paham hal gitu. Makanya sebisa mungkin kita menggunakan sudut pandang yang memang, oke, gak apa-apa, gue gak kelihatan bodoh kok, gue paham konsepnya. Kosakata itu artinya apa sih? Kosakata itu hanya kumpulan kata-kata yang terdiri dari beberapa konsep. Meja, itu konsepnya adalah sebuah kayu yang memiliki beberapa bidang. Gue paham konsepnya. Jadi gue bakal mentransferkan konsepnya ke lo. Itu poin dari komunikasi. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti pada sebisa mungkin kondisi apapun. Oke. Kosakata ini penting banget. Nah, tapi by the way, bagi lo yang pengen belajar lebih lanjut nih, cara bisa berkomunikasi. Bahkan gue dulu pernah mempertanyakan gimana caranya sih gue bisa nerapin karisma. Yang gue temuin adalah gue harus mandi kembang, gue harus mandi buka aura, gitu semacam. Tapi setelah gue pelajarin komunikasi, ternyata ada banyak banget hal-hal yang menarik banget. Bagi lo nih yang pengen bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet hanya dalam 30 hari doang, bahkan bisa menguasai skill komunikasi yang jauh lebih rumit kayak berretorika, berargumen, komunikasi persuasif, nerapin karisma dalam kehidupan komunikasi lo, dan masih banyak banget lainnya, lo bisa cek aja Stanley Academy, di mana gue udah ngebantu 1000 orang lebih merubah drastis skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dan bagi lo yang join di bulan ini, lo bakal dapat produk result garanti. Yang dimana kalau dalam 30 hari, lo nggak ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal dikembalikan 100%. Nah, bagi lo yang join, untuk linknya ada di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.